Bayangkan ini, SPT tahunan sudah terkirim, merasa semua beres. Lalu tiba-tiba ada surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempertanyakan harta yang tidak pernah dilaporkan. Padahal harta itu ada, nyata, dan DJP sudah tahu keberadaannya. Situasi seperti ini bukan fiksi. Ini terjadi kepada ribuan wajib pajak setiap tahun. Dan sebagian besar bukan karena sengaja, melainkan karena tidak tahu bahwa harta itu wajib dilaporkan. Di video kali ini, kita akan membahas daftar harta yang paling sering luput dari pelaporan SPT tahunan. Harta-harta ini terlihat sepele, tapi justru yang paling sering menjadi pemicu pemeriksaan pajak. Tonton sampai selesai, karena salah satu dari harta ini mungkin ada di tangan Anda sekarang dan belum pernah dilaporkan. Banyak wajib pajak mengira pelaporan harta hanya soal rekening bank dan properti. Padahal, kewajiban pelaporan harta dalam SPT tahunan jauh lebih luas dari itu. Sejak program pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information berjalan, DJP kini memiliki akses ke data keuangan dari berbagai lembaga, perbankan, pasar modal, hingga lembaga keuangan luar negeri. Artinya, ketika ada harta yang tidak dilaporkan, bukan berarti DJP tidak tahu. Justru sebaliknya, DJP bisa mendeteksi ketidaksesuaian itu. Dan itulah yang memicu surat klarifikasi, pemeriksaan, bahkan sanksi. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Ini adalah harta-harta yang paling sering tidak dilaporkan dan paling sering menjadi sumber masalah. Harta nomor 1, tabungan atau rekening sampingan. Rekening yang jarang dipakai, rekening lama yang masih aktif, atau rekening bersama yang dianggap bukan milik sendiri, semuanya tetap wajib dilaporkan. Selama rekening itu atas nama wajib pajak, ada kewajiban untuk mencantumkannya di SPT. Harta nomor 2, investasi reksadana, saham, dan obligasi. Banyak investor pemula yang tidak menyadari bahwa portofolio investasi di aplikasi sekuritas atau manajer investasi adalah bagian dari harta yang wajib dilaporkan. Nilainya pun menggunakan harga per 31 Desember tahun pajak berjalan. Harta nomor 3, kripto dan aset digital. Ini yang paling banyak terlewat dalam beberapa tahun terakhir. Aset kripto, baik Bitcoin, Ethereum, maupun token lainnya, secara resmi dikategorikan sebagai komoditas dan wajib masuk dalam daftar harta SPT. DJP sudah bekerja sama dengan exchange kripto yang terdaftar di Indonesia untuk pertukaran data. Harta nomor 4, kendaraan bermotor atas nama sendiri. Motor atau mobil yang sudah lama, kendaraan yang jarang dipakai, bahkan kendaraan yang sudah dianggap tidak bernilai, selama STNK masih atas nama wajib pajak dan kendaraan itu masih ada, wajib dilaporkan. Harta nomor 5, pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, piutang. Jika meminjamkan uang kepada pihak lain, itu adalah aset. Piutang usaha maupun piutang pribadi yang nilainya signifikan seharusnya masuk dalam kolom harta di SPT. Harta nomor 6, harta warisan yang belum dibalik nama. Ini sering menjadi gray area. Warisan yang secara hukum sudah menjadi hak wajib pajak, meski belum dibalik nama, tetap perlu dicermati pelaporannya. Konsultasikan kondisi ini dengan konsultan pajak untuk penanganan yang tepat. Harta nomor 7, logam mulia dan perhiasan. Emas batangan, perhiasan dengan nilai signifikan, dan logam mulia lainnya termasuk dalam kategori harta bergerak yang wajib dilaporkan. Nilainya dapat menggunakan harga pasar per akhir tahun pajak. Lalu, apa yang terjadi jika harta-harta ini tidak dilaporkan? Pertama, wajib pajak bisa menerima surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, SP2DK. Ini adalah langkah awal DJP meminta klarifikasi. Jika tidak ditangani dengan tepat, proses bisa berlanjut ke pemeriksaan pajak. Dan jika ditemukan harta yang belum dilaporkan, harta tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan yang belum dikenai pajak, dengan tambahan sanksi kenaikan hingga 200%. Di luar sanksi finansial, ada pula resiko reputasi yang tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi pelaku usaha dan profesional yang menjaga kredibilitas di depan klien dan mitra bisnis. Pelaporan harta bukan sekedar formalitas. Ini adalah cerminan kepatuhan pajak yang memiliki konsekuensi nyata, baik secara hukum maupun finansial. Jika ada keraguan terkait harta apa saja yang wajib dilaporkan, atau bagaimana menyikapinya jika ada yang terlewat di tahun-tahun sebelumnya, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan profesional. Indo Pajak siap membantu,
mulai dari review SPT, pembetulan SPT, hingga pendampingan jika sudah menerima SP2DK dari DJP. Klik link di deskripsi atau langsung hubungi tim Indo Pajak sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi, karena masih banyak informasi pajak penting yang akan dibahas di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.